Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari TPP 3 akan mempresentasikan proyek RBL kami yang berjudul Penerapan Hukum Bernoulli pada Pipa Venturimeter. Yang beranggotakan saya Nadira Terjadi dengan NIM 123450083 dan saya Aliana Ranata dengan NIM 123450075 dan saya Wanaswa Nasriuska dengan NIM 123450077 dan saya Josie Priyasaji dengan NIM 123450085. Saya Maria Patricia Tanjung dengan NIM 123450073. Saya Malika Aguera Salsabila dengan NIM 123450090. Hukum Bernoulli atau prinsip Bernoulli pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli ini merupakan seorang matematikawan dan fisikawan Swiss yang hidup pada abad ke-18. Pada tahun 1738, Daniel Bernoulli menerbitkan karyanya yang paling terkenal, yaitu Hidrodinamika. Di dalam karyanya tersebut, dia memperkenalkan prinsip Bernoulli. Prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini berkaitan dengan teori fluida dan menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tak terkompresibel, total energi per unit massa fluida tetap konstan. Prinsip ini menyatukan energi kinetik, energi potensial, dan energi tekanan dalam sistem fluida. Apa sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari suatu fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Dan berdasarkan dari sumber lain seperti modul fisika kelas 11 KD 3.4 oleh Kemendikbud, hukum Bernoulli adalah di mana jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Venturimeter. Venturimeter atau flowmeter Venturi adalah jenis flowmeter yang bekerja berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli. Perangkat ini banyak digunakan di industri pengolahan air atau WTP, kimia, farmasi, dan pengolahan minyak dan gas untuk mengukur laju aliran fluida di dalam pipa. Luas penampungan di pipa dikurangi untuk menciptakan perbedaan tekanan yang diukur dengan manometer untuk menentukan laju aliran. Jadi, venturimeter adalah flowmeter tipe head diferensial yang mengubah energi tekanan menjadi energi kinetik. Venturimeter dengan manometer. Venturimeter dengan manometer adalah jenis venturimeter yang dilengkapi dengan manometer. Manometer digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan fluida antara bagian sempit dan bagian lebar venturimeter. Perbedaan tekanan ini kemudian digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida. Cara kerja venturimeter dengan manometer terdiri dari dua tabung kaca, yaitu tabung manometer dan tabung venturimeter. Tabung manometer diisi dengan fluida manometer seperti air raksa atau air. Fluida manometer akan naik atau turun di dalam tabung manometer, tergantung pada perbedaan tekanan fluida antara bagian sempit dan bagian lebar venturimeter. Rumus venturimeter dengan manometer yaitu V sama dengan akar dari 2GH, yaitu dengan V sama dengan kecepatan aliran fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan perbedaan ketinggian fluida. Venturimeter tanpa manometer. Venturimeter tanpa manometer adalah jenis venturimeter yang tidak dilengkapi dengan manometer. Venturimeter tanpa manometer bekerja berdasarkan prinsip hukum Bernoulli, yaitu bahwa kecepatan fluida berbanding terbalik dengan tekanan fluida. Cara kerja venturimeter tanpa manometer terdiri dari dua tabung, yaitu tabung masuk dan tabung keluar. Tabung masuk dan tabung keluar memiliki ukuran yang berbeda. Fluida yang mengalir melalui venturimeter akan mengalir lebih cepat di bagian sempit venturimeter. Rumus venturimeter tanpa manometer yaitu V sama dengan akar dari 2 delta P per rho, dengan keterangan V sama dengan kecepatan aliran fluida, delta P sama dengan perbedaan tekanan fluida, rho sama dengan massa jenis fluida.
Di sini kami telah membuat pipa Venturi dari botol bekas. Botol yang pertama ini sebagai alat atau tempat aliran air yang pertama dari selang ketika dialirkan. Dan ada 3 botol dengan ukuran yang sama tetapi memiliki variasi luas penampang yang berbeda. Di ujung pipa telah dibuat selang kecil untuk tempat aliran air keluar. Dan ada 3 pipet yang digunakan sebagai pipa kapiler dan ditancapkan di atas botol. Dari pipa kapiler inilah kita bisa melihat tekanan air. Kemudian kita akan mengisi air melalui selang yang besar ke dalam botol yang berukuran paling besar. Kemudian air akan mengalir dari botol yang berukuran paling besar ke ketiga botol yang berukuran sedang. Ketika air sudah penuh, maka air akan naik ke permukaan pipa-pipa kapiler. Lalu, ketika kita membuka bagian ujung pipa Venturi, maka air akan mengalir dan keluar. Dan di situ, air yang ada di pipa-pipa kapiler akan turun. Hukum Bernoulli adalah suatu prinsip dasar dalam fluida dinamis yang menyatakan bahwa total energi, yaitu energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi tekanan, dari suatu fluida yang mengalir adalah konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada fluida tersebut. Hukum ini dinyatakan dalam bentuk persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli dapat ditulis sebagai berikut, yang dimana P besar adalah tekanan dalam fluida, P kecil adalah massa jenis fluida, dan V adalah kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian dalam fluida. Jika tidak ada kehilangan energi dan gaya-gaya eksternal seperti gesekan atau perpindahan panas, maka total energi pada setiap titik dalam sistem fluida akan tetap konstan. Namun, penting untuk dicatat bahwa persamaan Bernoulli ini memiliki batasan dan hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti aliran fluida yang tidak viskos, inkompresibel, dan tidak ada kerja eksternal yang dilakukan pada sistem. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.